Ambalado, ayo jalan-jalan asik. Banyak yang bertanya-tanya kenapa jalan-jalannya gak keluar negeri aja sekali-sekali. Tapi Mimin menjawab, jalan-jalan saat ini belum memungkinkan karena kondisi fisik dan material. Oleh karena itu, Mimin paparkan tentang hal menarik dari hasil jalan-jalan jari-jari Mimin aja ya. Semoga ini menjadi hal menarik bagi kamu yang tertarik, jangan lupa untuk subscribe, like, atau komen ya. Yuk kita mulai. Kamu yang melancong ke negeri tirai bambu perlu visa turis Cina, atau lebih dikenal dengan visa L dengan izin tinggal di Cina selama 30 hari. Jumlah kunjungannya juga terbatas, yakni 1 atau 2 kali saja dalam waktu 3-6 bulan. Apa yang menarik di Cina? Kebudayaan Cina mungkin? Bercerita soal kebudayaan Cina, kebudayaan di Cina sangat beragam dan mencakup berbagai aspek seperti bahasa, seni, musik, tari-tarian, filsafat, agama, etika, makanan, pakaian, arsitektur, dan banyak lagi. Cina juga dikenal dengan festival dan tradisinya yang kaya, seperti Imlek, Festival Perahu Naga, dan Festival Qingming. 4. Makan menggunakan sumpit. Tata cara makan penduduk Cina lebih banyak menggunakan sumpit dibandingkan alat makan lainnya seperti sendok atau garpu. Maka tidak heran, jika setiap tahun sumpit diproduksi hingga lebih dari 45 miliar batang. Awalnya, sumpit diciptakan bangsa Tiongkok sejak 3.000-5.000 tahun yang lalu. Di dalam masyarakat Tionghoa atau Cina, tradisi makan bersama adalah kesempatan berkumpul sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan antara sanak keluarga dan teman-teman. Itulah sebabnya, agar pertemuan menyenangkan maka penggunaan alat makan yang tajam harus dihindari. Sumpit berbentuk 2 batang kayu sama panjang yang dipegang di antara jari-jari salah satu tangan. Fungsi sumpit yaitu untuk menjepit dan memindahkan makanan dari piring satu ke piring lainnya, dari wadah ke wadah berikutnya atau memasukkan makanan ke dalam mulut. Bahan yang digunakan untuk membuat sumpit berasal dari bambu, logam, gading maupun plastik. Biasanya permukaan sumpit telah dihaluskan atau dilapis dengan bahan pelapis seperti pernis atau cat supaya tidak melukai mulut dan terlihat menarik. Sumpit yang paling sering digunakan di kalangan orang berada dan pejabat tinggi Tiongkok di masa lalu adalah sumpit gading. Sedangkan sumpit dari perak pernah digunakan di Istana Kaisar Tiongkok untuk mendeteksi racun yang dibubuhkan pada makanan. Saat makanan mengandung racun, maka sumpit akan berubah warna karena reaksi kimia dengan makanan yang diberi racun. Kaligrafi atau tulisan Cina adalah seni menulis tanda-tanda bahasa Cina. Kaligrafi ini telah muncul sejak abad kedua bertujuan untuk menyampaikan gagasan sekaligus menampilkan keindahan abstrak garis. Kaligrafi Cina dapat ditulis dengan menggunakan kuas dengan mengandalkan pergelangan tangan yang bergerak dengan luas. Kuas yang digunakan terbuat dari bambu dan tinta untuk menuliskan huruf-huruf Cina yang penuh makna. Bahasa nasional resmi Cina adalah bahasa Mandarin. Mandarin dalam bahasa Melayu memiliki arti menteri. Mandarin adalah sebutan untuk pembesar Cina dari dinasti Qing. Dinasti ini didirikan oleh suku Manchu, itu sebabnya pembesar kekaisaran disebut sebagai Mandarin yang berarti pembesar Manchu. Kemudian, sebutan Mandarin berevolusi sebagai Mandarin. Dan akhirnya, bahasa yang digunakan para pembesar Manchu disebut sebagai bahasa Mandarin. Mirip-mirip juga dengan kata Machu Picchu di Peru kan? Oke. Tapi sebenarnya, bahasa Mandarin berarti Bifanghua yang secara harfiah bermakna bahasa percakapan utara yang merupakan bagian dari dialek yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di bagian utara dan barat daya Cina. Itulah mengapa ada kalangan yang berpendapat bahwa bahasa Mandarin merupakan semacam dialek bukan bahasa. Saat ini, banyak orang yang mempelajari bahasa Mandarin mengingat bahasa ini sangat berguna dalam komunikasi perdagangan dengan masyarakat Cina. Hampir di seluruh negara di dunia mengenal masakan Cina yang mudah diterima oleh lidah setiap orang. Masakan Cina dikenal dengan bumbu yang sederhana namun memiliki rasa yang khas. Masakan Cina biasanya tidak memerlukan waktu memasak yang terlalu lama sehingga dapat dihidangkan dengan segera dengan rasa yang nikmat, misalnya capcay, kue tiao, koloke dan sejenisnya. Paduan antara sayur, daging, dan mie membuat masakan Cina terasa lezat dan nikmat. Masakan Cina lainnya seperti bebek Peking yang memiliki kulit yang lebih dan daging yang empuk serta rasa gurih untuk disantap. Cita rasa yang pas yaitu tidak terlalu pedas, terlalu asin atau terlalu manis membuat masakan Cina mudah diterima semua orang.
Cina adalah rumah umat muslim yang sangat tua. Syiar Islam di Cina sudah disuarakan tak lama setelah Nabi Muhammad meninggal pada 632 Masehi. Tokoh yang membawa Islam ke Cina adalah Sa'id bin Abi Waqqas, atas perintah sahabat Nabi, Khalifah Utsman bin Affan. Umat Islam hidup di setiap wilayah di Cina. Konsentrasi tertinggi ditemukan di barat laut Provinsi Xinjiang, Gansu, Ningxia, dengan populasi yang signifikan juga ditemukan di seluruh Yunnan Provinsi di barat daya Cina dan Henan Provinsi di sentral Cina. Pengaruh kebudayaan Islam dan Arab di Cina Barat antara lain berupa arsitektur bangunan, kaligrafi, masakan halal, bela diri Islam, makam, pakaian, pengaruh porselen, suku Muslim, obat-obatan, dan penanggalan. Agama Islam mulai masuk dan menyebar di wilayah Cina melalui beberapa cara, di antaranya melalui hubungan perdagangan, perkawinan ataupun dengan asimilasi atau penyesuaian budaya. Berdasarkan data Pew Research Center pada 2023, ada sekitar 20 juta umat muslim tinggal di Cina, mayoritas terdiri dari suku Hui dan Uighur. Kedua suku itu sebagian besar tinggal di Xinjiang, barat daya Cina. Dan secara resmi merupakan negara dengan jumlah penganut non-agama atau ateis, namun mengizinkan kebebasan beragama. Pada tahun 2014 terdapat 39.135 masjid di Tiongkok, termasuk Hong Kong dan Macau, kemudian pada tahun 2009 diperkirakan bertambah sekitar 25.000, diantaranya berada di Xinjiang, yang mempunyai kepadatan tinggi yaitu satu masjid per 500 orang umat muslim. Apakah ada hadis tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina? Hadits tersebut diketahui bersumber dari Anas bin Malik Ra. Hadits tersebut juga termaktub dalam tulisan Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Abu Nuaim dalam Akhbar Ashbihan, Al-Hatib dalam Tarikh Baghdad, Al-Baihaqi dalam Al-Madhal, dan Ibnu Abdil Bar dalam Al-Jami. Artinya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Berdasarkan database agama dunia Universitas Boston tahun 2020, persebaran agama di Tiongkok mencakup 499 juta penganut agama rakyat dan etnis, 34%, 474 juta agnostik, 33%, 228 juta penganut Buddha, 16%, 106 juta penganut Kristen, 7,4%, 100 juta ateis, 7%, 23,7 juta Muslim, 1,7%, dan penganut agama lain yang jumlahnya kurang dari 1% dari populasinya. Orang Cina umumnya ramah-ramah. Jadi, gak usah takut tersesat, karena penduduk Cina cukup ramah dan tentunya akan menolongmu jika kamu tersesat. Cina menjadi salah satu negara tujuan wisatawan Indonesia karena memiliki beberapa destinasi yang patut dikunjungi. Keindahan kota, mengenal budaya lokal, hingga kecanggihan teknologi, membuat negara tirai bambu itu selalu ramai dikunjungi wisatawan asing, termasuk wisatawan asal Indonesia. Perhatikan pemakaian bahasa. Sebelum melakukan perjalanan ke Cina, ada baiknya kamu memperhatikan bahasa yang akan digunakan di sana. Masyarakat Cina tak terlalu fasih berbahasa Inggris. Biasanya, bahasa yang mereka gunakan adalah Mandarin. Untuk itu, coba pelajari dahulu bahasa Mandarin, tidak usah terlalu fasih, kamu bisa mempelajari dasar-dasarnya saja. Perhatikan cuaca. Cina memiliki wilayah yang luas, sehingga tak semua cuaca di sana merata. Bisa jadi, setiap wilayah di Cina memiliki cuaca yang berbeda-beda, ini dikarenakan Cina memiliki iklim tropis. Kamu tentu tidak mau liburanmu terganggu dengan kondisi cuaca yang buruk. Untuk itu, perhatikanlah kondisi di sana sebelum berangkat. Anda disarankan menuju ke sana pada musim semi atau musim gugur, karena pada musim tersebut kondisi cuaca begitu cerah. Rencanakan jadwal. Rencanakanlah jadwal keberangkatanmu menuju Cina. Rundingkan keberangkatan bersama rekan atau keluarga yang akan berangkat ke sana. Hari yang tepat untuk pergi ke negeri Tiongkok yaitu saat Hari Raya Imlek, karena terdapat festival-festival menarik saat hari tersebut. Selain itu, kamu juga bisa mengunjungi Cina di pertengahan bulan. Karena pada bulan tersebut bersamaan dengan Hari Nasional Cina, sehingga kamu bisa menyaksikan berbagai macam festival budaya di sana. Booking penginapan. Disarankan untuk membooking penginapan sebelum berangkat ke Cina. Jika kamu mencari penginapan saat sudah sampai, biasanya kamu akan mendapatkan penginapan yang tidak sesuai dengan ekspektasi.
Nah, lain halnya jika kamu booking sebelum berangkat, kamu bisa memilih jenis penginapan yang kamu inginkan. Semoga dapat promo menarik ya. Uang Yuan. Sebelum kamu meninggalkan tanah air, jangan lupa untuk menukarkan uang rupiah ke pecahan uang Yuan. Ini dikarenakan masyarakat Cina memakai mata uang berjenis Yuan dalam melakukan transaksi. Ini wajib dilakukan, karena jangan sampai kamu nuker uang saat sampai di sana untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Visa dan tiket pesawat. Jika hal di atas sudah kamu lakukan semua, kamu bisa langsung mengurus visa. Biasanya, mengurus visa Cina cukup mudah dan cepat. Persiapkanlah dokumen-dokumen seperti paspor, formulir permohonan visa, pas foto, dan KTP. Dokumen pendukung lainnya yang perlu disiapkan adalah itinerari perjalanan, tiket pemesanan hotel, surat undangan dari Cina, dan bukti pemesanan tiket pulang pergi. Kamu juga bisa mengakses formulir secara online dengan mengunjungi situs resmi. Jika keperluan visa sudah rampung, segeralah untuk memesan tiket pesawat. Transportasi umum. Nah, akhirnya sampai juga di Cina. Eits! Tapi masih ada yang perlu kamu perhatikan loh, salah satunya tentang transportasi umum. Di Cina, terdapat banyak transportasi umum seperti bis, angkutan umum, sepeda, hingga kereta. Pilihlah transportasi yang menurutmu bisa menikmati dan dekat dengan warga sekitar. Biasanya, wisatawan menyewa sepeda untuk sekedar berkeliling kota yang ada di Cina. Jika tersesat, santunlah saat berucap dan menanyakan arahnya. Kulineran. Belum lengkap ke Cina jika tidak mencoba kulineran khas negeri tirai bambu itu. Terdapat banyak pilihan makanan khas Cina yang bisa kamu beli. Tapi, jika kamu seorang muslim, harus berhati-hati untuk memilih makanan. Di Cina tergolong minim makanan halal, cukup sulit untuk menemukan kedai yang menyajikan makanan halal. Tapi tak usah khawatir, coba untuk datang ke kota sebelasan, karena di sana terdapat tempat bernama Muslim Street yang banyak menjual kuliner halal. Penjual di Muslim Street ini mayoritas muslim, jadi kamu tak perlu risau terhadap jenis makanannya. Demikian tips perjalanan ke Cina bagi kamu yang ingin ke Cina. Jalankan panduan tersebut agar liburanmu saat di Cina menjadi menyenangkan. Informasi apa lagi ya, yang kurang? Oh iya. Bagaimana dengan Peru? Kita sambung di episode berikutnya aja ya. Jangan lupa subscribe dan tulis komentarmu apa yang kurang dari pembahasan ini, ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu yang ingin jalan-jalan ke Cina. Jangan lupa like dan komen subscribe.